Halo Bapak Ibu semua, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai kenapa impian itu menjadi begitu penting saat ini buat Anda semua Bapak Ibu. Nah, ketika sudah kita memiliki impian itu sendiri, sangat disayangkan kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya, strateginya untuk membangun impian itu sehingga impian itu betul-betul menyatu dengan kita semua Bapak Ibu semua. Nah, kita akan belajar di sesi kali ini Bapak Ibu ya mengenai bagaimana caranya, strateginya kita membangun impian. Nah, Bapak Ibu balik lagi dengan saya Hendy Lianto di sini. Ya, silahkan Anda Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media saya, baik itu Instagram, baik itu Facebook atau Facebook page. Anda bisa like dan follow saya di situ. Silahkan kita bisa ngobrol bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, hari ini kita seperti yang tadi saya sudah bilang, kita akan bahas strategi membangun impian. Gimana sih strateginya membangun impian? Nah, Bapak Ibu, ada satu strategi yang saya gunakan saat ini dan juga saya sudah coba terapkan Bapak Ibu saya coba sharingkan kepada teman-teman dan relasi saya, bahkan audiens dan di dalam seminar saya Bapak Ibu semua, dan ini sangat works banget. Saya akan lihat Bapak Ibu, untuk menciptakan impian Anda sudah tahu di dalam dunia manajemen yang paling kita kenal bagaimana cara membuat impian itu adalah SMART. Benar nggak? SMART, ada 5 huruf dari SMART ini. Ya, huruf yang pertama adalah S, yaitu spesifik. Be spesifik, Bapak Ibu. Spesifik artinya harus detail. Impian itu kita harus jelas apa yang Anda mau tuju. Contoh, Anda mau beli mobil. Mobil apa? Mobil yang bermerek H misalkan, yang bermerek T, tipenya apa Bapak Ibu semua, yang berapa cc Bapak Ibu semua, bahkan plat mobilnya sampai seperti apa platnya, hurufnya, angkanya. Saya sendiri punya impian pengennya kalau bisa tulisannya Hendy Bapak Ibu H317DJ begitu ya. Harus jadi orang Semarang saya Bapak Ibu, KTP Semarang untuk punya H317DJ ini, itu impian Bapak Ibu semua. Itu begitu detailnya sampai kita harus spesifik Bapak Ibu. Rumah tipe yang kayak gimana, ada kolam renangnya atau enggak, rumahnya, kebunnya kurang lebih seperti apa Bapak Ibu, tipenya minimalis, tipenya apa, tropis atau Bali atau Jepang Bapak Ibu. Nah, itu sesuatu yang sangat detail yang bisa Anda lakukan di dalam tuangkan di dalam spesifik ini, itu S. Ya, dari SMART ini M yang berikutnya adalah measurable, sesuatu yang bisa kita ukur Bapak Ibu. Bukan cuma mengukur progresnya sudah sampai di mana, tapi kita bisa mengukur harganya berapa. Kalau rumah mungkin luasnya berapa Bapak Ibu. Ya, kemudian harganya berapa, mobil juga harganya berapa Bapak Ibu. Ya, bisa kita ukur nggak progresnya, measurable, kita bisa ukur. Ya, kemudian dari SMART yang berikutnya adalah achievable, A, atau orang bilang attainable. Kita bisa capai nggak, kita bisa achieve nggak, kita bisa gapai nggak itu impian Bapak Ibu. Ya, itu simpel banget. Kalau nggak bisa kita capai, ya untuk apa Bapak Ibu? Ya, sesuatu yang percuma, ya sesuatu yang tidak sia-sia Bapak Ibu bahkan ya. Nah, berikutnya adalah R ya dari SMART ini adalah be realistic. Realistis lah Bapak Ibu. Orang bilang, waduh saya pengen banget Pak punya pesawat tempur Pak F-16. Lah, mau gimana caranya, berapapun duit yang Anda punya, nggak mungkin Anda bisa beli pesawat tempur, pesawat jet F-16. Ini itu hanya punya militer. Atau Anda bilang saya ingin membeli Pak bulan Pak. Ya itu betul-betul bermimpi di siang bolong. Berapapun Anda uang punya itu tidak realistis Bapak Ibu. Atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak realistis adalah bisa dibilang seperti ini. Kalau Anda ingin membuat sebuah toko misalnya supermarket, tetapi di lingkungan Anda sudah ada di dalam jarak radius 1 kilo saja mungkin Bapak Ibu, atau sampai 2 kilo itu sudah ada puluhan belasan supermarket di situ. Apakah masih realistis membuat usaha di tempat yang bisa disebut sangat jenuh Bapak Ibu di situ? Apakah Anda masih bisa sukses? Apakah tidak lebih baik Anda membuat bisnis yang lain, misalkan restoran, sehingga bisa melayani orang-orang yang memiliki atau pelanggan yang datang pada supermarket di sekeliling Anda? Nah, itu contohnya. Realistis nggak Bapak Ibu goal Anda atau impian Anda semua? Ya, dan yang terakhir adalah T yang kita sebut dengan time bound atau time table Bapak Ibu. Ada waktunya, targetnya kapan Anda ingin mencapai. Misalkan Anda ingin naik haji, Anda ingin membeli mobil, Anda ingin melunasi hutang Anda ingin, katakanlah bisa dibilang Anda ingin bahagiakan orang tua Anda dengan cara mengajak mereka jalan-jalan, traveling ke luar negeri. Kapan itu bisa Anda capai Bapak Ibu semua? Jadi kalau SMART ini nggak ada T-nya, bahaya.
sudah spesifik, measurable, sudah realistis Bapak Ibu, sudah achievable Bapak Ibu, ya bisa dicapai, tetapi nggak ada targetnya. Nah itu sama juga dengan kapan ya Anda mau nyampe, ya tahu deh kapan-kapan aja, yang nggak nyampe-nyampe biasanya Bapak Ibu kalau kita bicara kapan-kapan. Jadi harus ada timetable-nya Bapak Ibu semua. Nah itu menurut dunia manajemen dan zaman sekarang di dunia bisnis sampai sekarang masih memakai prinsip SMART ini yang juga sangat baik Bapak Ibu. Nah bagi saya Bapak Ibu semua bukan cuma itu Bapak Ibu. Kalau saya sudah belajar Neuro Linguistic Programming NLP, ada SMART yang lain yang kita bisa terapkan sama-sama. S yang kita bisa lakukan di dalam SMART ini adalah sebuah impian harus punya S. Yang pertama yaitu sense Bapak Ibu, indra, adanya indra penglihatan, adanya indra pengecap Bapak Ibu, adanya indra pendengaran ya, dan indra perasa, feeling yang kita bisa libatkan di dalam impian-impian kita. Jadi impian itu harus bisa kita lihat, impian itu harus kita bisa rasakan Bapak Ibu. Impian itu kalau bisa harus kita dengar. Contoh kayak Anda ingin membeli katakanlah mobil A atau mobil B, ya cobalah datang Bapak Ibu ke dealernya, rasakan Bapak Ibu joknya kayak apa, ya suara mesinnya kayak apa. Kalau Anda ingin membeli rumah yang minimalis, katakan rasakan rumahnya kayak apa, datang ke mock-up-nya, ke tempatnya, ke contohnya, ke apartemen yang Anda ingin beli Bapak Ibu, rasakan Anda tidur di ranjangnya. Itu betul-betul berasa Anda melihat Bapak Ibu dengan mata kepala di depan Anda sendiri, nggak cuma sekedar dari internet Bapak Ibu ya. Kemudian Anda bisa mendengar ya suara mesinnya katakanlah begitu, atau Anda bisa mendengar lingkungan sekitarnya, hiruk pikuk tinggal di perumahan yang Anda inginkan Bapak Ibu. Bahkan Anda bisa feel, merasakan gimana ya nyetir mobil ini dengan cara test drive Bapak Ibu semua. Nah itu contohnya sense ya sense yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah M daripada cara NLP saya adalah mindful. Mindfulnya artinya bisa dikatakan adalah fokus. Fokus kepada keadaan sekarang. Jadi di dalam keadaan sekarang ini Anda harus present, meningkatkan fokus Anda pada keadaan sekarang, betul-betul Anda untuk mengejar impian Anda. Jangan fokus pada hal yang lain. Kalau Anda tidak mindful, Anda cepat terdistract dengan kerjaan-kerjaan yang lain Bapak Ibu, dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan hambatan-hambatan yang ada, dan itu sangat mengganggu untuk mencapai impian Anda. Jadi Anda harus mindful Bapak Ibu semua ya. Nah dari SMART yang berikutnya adalah affirmation Bapak Ibu semua. Affirmation itu luar biasa, afirmasi. Sering-seringlah mengafirmasikan apa yang menjadi impian Anda Bapak Ibu. Afirmasikan di mana? Di dalam dituangkan Bapak Ibu di dalam pikiran pertama. Sering-sering berpikir mengenai apa yang menjadi impian Anda, apa yang menjadi goal Anda. Dan juga afirmasi bukan cuma sekedar di dalam pikiran kita, tetapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Bapak Ibu Anda membuat semacam buku impian, dream book. Nah itu Anda mengafirmasikan, Anda cari gambarnya yang Anda suka, mobil yang Anda suka, yang menjadi impian Anda, TV yang Anda ingin beli, Anda tempel Bapak Ibu seperti anak-anak TK, clipping lah begitu Bapak Ibu, tampil di dalam dream book Anda. Saya punya dream book itu Bapak Ibu semua. Di someday kita akan tunjukin Bapak Ibu pada Anda semua dream book ya. Nah itu luar biasa ya, Anda harus punya itu. Bahkan saya sendiri memiliki yang namanya apa yang kita sebut dengan dream board. Ya dream board itu biasanya setahun sekali di awal tahun saya selalu beli styrofoam yang warna-warni Bapak Ibu, saya tempel 1 tahun goal saya ingin apa, saya ingin beli handphone baru, ganti mobil, saya ingin katakanlah nambah rumah ya Bapak Ibu, beruntuk berinvestasi katakan. Nah seperti itu yang kita sebut dengan dream board. Atau ada juga yang lebih jauh lagi yang jangka waktunya mungkin di atas 5 tahun 10 tahun, itu yang kita sebut dengan vision board Bapak Ibu. Vision board itu berbeda lagi, itu biasanya saya sama di telepon lebih besar, saya tempel untuk jangka waktu yang lebih panjang Bapak Ibu. Saya ingin bantu banyak orang ya Bapak Ibu, kemudian saya ingin katakanlah buat semacam panti asuhan katanya. Itu mungkin impian beda-beda, setiap orang berbeda-beda. Saya ingin punya pesawat jet pribadi mungkin Bapak Ibu untuk bisa keliling dunia katakanlah gitu, untuk berbicara keliling dunia, menginspirasi banyak orang. Misalkan buat saya Bapak Ibu itu impian jangka panjang ya, mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun. Nah itu vision board, satu visi yang berbeda jauh. Saya ingin punya tim ribuan orang katakanlah, saya ingin punya tim ratusan ribu orang. Nah itu bukannya tidak suatu hal yang tidak mungkin. Kalau kita membuat dream board, kita membuat vision board, itu menjadi sangat mungkin Bapak Ibu semua ya. Itu yang kita sebut dengan afirmasi Bapak Ibu ya. Nah yang R berikutnya adalah rehearsal. Nah kenapa rehearsal?
Rehearsal itu sama dengan practice, Bapak Ibu. Ya, rehearsal, kenapa saya bilang rehearsal? Karena rehearsal ini adalah biasanya berlatih di panggung, ke panggung yang kita sebut dengan panggung drama atau pertunjukan, ya Bapak Ibu, sayembara dan segala macam, itu ada rehearsalnya. Nah, kenapa kita harus rehearsal juga? Bukan cuma di dalam panggung, yaitu panggung kehidupan kita sendiri. Banyak orang bilang hidup ini katanya seperti panggung sandiwara. Nah, memang betul, kita menciptakan apa yang menjadi realita kita dari pikiran kita. Sering-seringlah melatih pikiran baik, pikiran positif yang ada di dalam pikiran kita. Rehearse, latihlah Bapak Ibu, ya, sehingga menjadi semakin nyata, semakin kuat. Bapak Ibu semua, itu rehearsal di dalam otak dan pikiran. Nah, ciptakan film-film yang baik, film-film yang positif yang ada. Jangan pikiran-pikiran negatif yang selalu ada dalam pikiran kita, menjadi bahaya Bapak Ibu, menjadi negatif dan akhirnya demotivasi kitanya. Jangan, pikirkan hal yang positif. Latihlah, rehearse, ya, rehearsal di situ. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu semua, dari SMART yang ini adalah tangible. Sesuatu yang kita bisa touch, sesuatu yang kita bisa sentuh. Kalau sebuah impian ini strateginya adalah kita bisa sentuh impiannya, bisa kita pegang Bapak Ibu, mobilnya kita bisa pegang, ya, handphonenya kita bisa pegang, rumahnya kita bisa pegang Bapak Ibu, kita berkunjung ke lokasinya, ya, kita bisa pegang dengan cara apa? Anda mau keluar negeri, datang ke tour travelnya Bapak Ibu, datanglah, lihat harganya berapa Bapak Ibu semua, ya, per orangnya berapa untuk tur katakanlah ke Eropa, ke Amerika. Nah, itu sesuatu yang tangible, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang kita bisa touch. Kalau Anda sudah bisa merasakan Bapak Ibu, Anda sudah bisa pegang, itu feel-nya beda. Coba deh Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, saya membeli mobil pertama saya waktu itu di usia 17 tahun. Saya ingat banget waktu itu Suzuki Swift, ya, warna putih. Saat itu tren-trennya banget dengan knalpot 2. Dan zaman itu setelah 2 tahun saya ganti waktu itu dengan satu mobil dari merek Honda, Bapak Ibu, Honda Jazz, tipe kedua Bapak Ibu. Dan saya ingin sekali mobil itu Bapak Ibu semua, ya, apapun yang terjadi saat itu saya belum punya uang Bapak Ibu. Dari Suzuki ini ternyata saya pernah bermain bisnis Bapak Ibu dan saya gagal, yaitu saya menghabiskan uang yang begitu banyak Bapak Ibu, ya, di dalam bisnis tersebut. Dan akhirnya saya bangkit Bapak Ibu, saya nggak mau begitu saja. Di usia ke-19 tahun saya beli mobil saya yang kedua dengan hanya tanpa modal, nggak punya, karena sudah habis modal saya dari bisnis yang sebelumnya. Yang saya lakukan adalah apa Bapak Ibu? Saya afirmasi, ya, di Bandung ini, di kota saya, dealer Honda nggak banyak Bapak Ibu, cuma ada 5 atau 6 dealer, bahkan sudah ada satu yang tutup Bapak Ibu, ya, jadi sekitar tinggal 4 atau 5 lah begitu ya dealer. Nah, setiap dealer itu saya datengin Bapak Ibu, saya test drive. Sengaja saya nggak mau test drive di tempat yang sama berkali-kali, malu lah, ya, lu belum punya uang Bapak Ibu. Datang ke marketingnya, orang ini lagi ngapain lagi mau test drive, enggak. Tapi saya minta dia datang ke rumah, saya datang kadang-kadang ke dealernya, di satu dealer tertentu saya minta test drive. Jadi saya sebelum punya Honda Jazz itu Bapak Ibu semua, saya tes Bapak Ibu sampai 4 kali. Bahkan kalau saya ingat saya bisa sampai 5 kali deh Bapak Ibu, dengan salesman yang berbeda, sales mobil yang berbeda Bapak Ibu. Malu-maluin sih, tapi ternyata bisa juga tuh punya Honda Jazz di usia 19 tahun Bapak Ibu. Dan itu hal yang menurut saya luar biasa, karena saya benar-benar merasakan gasnya seperti apa, saya merasakan feel-nya, bau Honda Jazz itu kayak apa, saya benar-benar merasakan menyetir di dalamnya apa, saya lihat dashboardnya kayak apa, itu betul-betul real, menjadi nyata. Dan bagaimana strategi ini tidak menjadikan saya membeli mobil itu Bapak Ibu, kalau saya terus feel, merasakan hal tersebut, saya melihat, saya mendengar hal tersebut berulang kali dalam otak saya putar terus, lama-lama nyampe juga. Nah, bagaimana dengan Anda semua Bapak Ibu? Nah, ini adalah strategi yang khusus saya pakai Bapak Ibu, bukan cuma smart di bidang manajemen, tetapi juga smart di dalam NLP. Ya, tadi Anda sudah lihat Bapak Ibu ya, seperti apa. Nah, itu adalah strategi yang saya ingin bagi sama Anda, sehingga semua mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih baik Bapak Ibu. Nah, saat ini saya ingin Anda melihat satu buah film yang kita sebut dengan film biografi seorang pelari yang luar biasa. Dia memenangkan medali Olimpiade tahun 64 di Tokyo, yaitu seorang Billy Mills Bapak Ibu. Ini hal yang luar biasa, silakan Anda bisa lihat video berikut ini. I come down to September 5th. 6 weeks before the games. And once again, I put down, I'm in great shape, starting to have a strong finish, take some easy strides from here on out. I'm ready for a 28-25 10,000 meter run in Tokyo. The subconscious mind cannot tell the difference
between reality or imagination. Billy Mills created the greatest upset in Olympic history when he won the 10,000-meter event. And yet, he had planned how to win this race with clockwork precision for 4 years. For me, it was a form of self-hypnosis, and I visualized dozens of times a day. Then I started with my workout book. So in this particular notebook, as I got closer to the games, this was the summer of 1964, I believe in August, I put down, I'm in great shape, must believe I can run with the best in the world now, and I can beat them at Tokyo. The problem he faced was how to improve his best time by almost 2 minutes. Now, how do you improve almost 2 minutes? It's just too phenomenal to think in terms of 2 minutes or a minute and 50 seconds. So I just went to the simplest form of something I thought I could believe. Once around the track, 25 laps, I felt I just have to put forth that much more effort, a lap, and that's 25 seconds. To improve 50 seconds, each lap I'd have to stay on top of the intensity of my pace and that's 50 seconds. 2 laps to go. I'm on Ron Clark's shoulder, and Ron looked back. My thoughts were, my God, he's worried. If I can just stay with him, I have a chance. I have a chance. We go into the last lap. I've gone boxed in, perfectly boxed in. He nudged me a little. I nudged him back. And he gently put his hand under my elbow and just pushed me out. I thought I was going to fall. I went out, stumbled. I closed back on his shoulder. Kamoudi from Tunisia broke between us. At that point, I was going to accept 3rd place. Coming off the final curve, I could not hear any noise at all. I could hear the throbbing of my heart. I could hear the heartbeat pounding. I could feel a tingling sensation creeping down my forearm, my vision coming and going, but my thoughts changing from one more try to I can win, I can win, I can win. I could see the tape stretched across the finish line. 30 yards to go, my thoughts became over and over again, I won, I won, I won, but I'm still in 3rd place. Look at Mills! Look at Mills! Oh my God! Mills is coming on! It might be Bill Mills! What a tremendous surprise here! Bill Mills of the United States wins the 10,000 meters! Bill Mills of the United States, a tremendous upset! You focus for 4 years, dozens of times a day, visualizing, really reliving the moment the way you want it to be. And then you win. That one fleeting moment, you know you're the very best in the world. Bapak Ibu semua, bagus kan videonya Bapak Ibu? Sorry kalau resolusinya nggak bagus Bapak Ibu, karena video udah zaman dulu banget. Nah dari situ kita bisa pelajari seorang Billy Mills ini. Dia lihat dia bisa membayangkan dia menang itu belasan kali dalam sehari. Tapi nggak cuma mimpi di siang bolong Bapak Ibu, dia juga berlatih selama 4 tahun mempersiapkan Olimpiade. Dia berlatih, dia tulis di jurnal dia Bapak Ibu, dan dia mengafirmasikan apa yang tadi saya lakukan dari strategi SMART tersebut ya Bapak Ibu. Bahkan dia berusaha untuk berlatih mencetak rekor waktu yang lebih baik lagi, mencetak rekor yang lebih baik lagi dengan cara berlatih selama 4 tahun. Jadi nggak cuma harus Anda mengafirmasikan, afirmasi tanpa Anda action di lapangan pun jadi sia-sia Bapak Ibu. Ya Anda harus seperti Billy Mills ini, 4 tahun sudah dia berjuang, dia berlatih untuk menjadi seorang pemenang Olimpiade. Bahkan kekuatan afirmasinya itu membantu dia di lap terakhir. Anda sudah tahu bahwa dia sebenarnya sudah ada di posisi ketiga, tapi dia bisa nyusul posisi kedua, dan di detik-detik terakhir dia bisa menjadi juara pertama Bapak Ibu. Itu hal yang luar biasa. Kenapa? Bantuan daripada Tuhan tentunya, saya percaya, dan juga karena kerja keras afirmasi dia tentang impian sudah mendarah daging, makanya dia berhak mendapatkan impian tersebut dan menjadi seorang peraih medali emas di dalam Olimpiade tahun 64. Bapak Ibu, ini pelajaran yang luar biasa, pelajaran satu biografi hidup yang luar biasa, dan kita bisa memodel hal ini di dalam hidup Anda semua, hidup kita semua Bapak Ibu, saya dan Anda. Ya, kenapa kita tidak lakukan?
Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita perbesar impian kita. Jadikan impian kita ini sebagai keseharian hidup kita. Afirmasikan Bapak Ibu, miliki strategi yang baik, khususnya dari strategi SMART ini. Coba terapkan di dalam hidup Anda Bapak Ibu. Saya percaya strategi SMART ini akan merubah hidupmu Bapak Ibu dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, kalau Anda ingin menerapkan ini dalam hidup ini. Bapak Ibu semua, silahkan komentar ya di bawah ini, seperti apa strategi SMART ini menurut pandangan Anda. Silahkan komentar Bapak Ibu, sehingga menjadi satu hal yang kita bisa berbincang, masukan buat kita semua juga. Dan kalau video ini berguna buat Anda semua, jangan ragu Bapak Ibu untuk subscribe, untuk like, dan ajak teman-teman Anda juga untuk bisa mendengar video ini bersama-sama, sehingga Anda bisa berubah, tim Anda bisa berubah, karyawan Anda bisa hidupnya berubah, kolega-kolega dan relasi keluarga Anda hidupnya menjadi lebih baik. Miliki impian yang besar, miliki impian yang kuat, miliki impiannya setinggi langit, jangan setinggi langit-langit Bapak Ibu. Ya, sukses buat Anda semua.